Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan masuk ke ruang unit gawat darurat otomotif. Kita punya satu pasien besar, sebuah studi kasus klinis yang saya beri judul Truk yang Menolak Bangun. Mengapa menolak bangun? Karena secara fisik ia terlihat sangat sehat, namun secara sistem ia benar-benar lumpuh. Fokus kuliah kita hari ini adalah troubleshooting algoritma lingkungan. Perhatikan kata algoritma. Di era Euro 6, masalah kendaraan bukan lagi sekedar piston yang macet atau turbo yang jebol. Kita akan membedah sistem syaraf pusat kendaraan, yaitu Engine Control Unit atau ECU, dan bagaimana ia memegang kendali penuh atas motor starter. Kasus ini terjadi pada truk-truk modern sekelas Volvo atau Mercedes-Benz. Pernahkah kalian membayangkan sebuah truk seharga miliaran rupiah tidak bisa di-starter hanya karena sebuah kode program? Inilah realitas bengkel abad 21 yang harus kalian kuasai. Siapkan logika kalian karena kita akan masuk ke dalam pikiran digital sang mesin. Mari kita bedah kronologi kejadiannya. Pasien kita adalah truk Euro 6 yang sedang menempuh perjalanan lintas provinsi. Pada titik T0, sistem sudah berteriak melalui dashboard, AdBlue low, 500 km remaining. Namun, apa yang dilakukan supir? Ia merasa truk masih bertenaga. Ia merasa masih bisa sampai ke tujuan, lalu ia mengabaikan peringatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, level tangki menyentuh 0%. Masuklah kita ke tahap T+1. Di sini, ECU mulai melakukan tindakan disipliner yang disebut torque derate. Tenaga mesin dipotong secara paksa sebanyak 40%. Truk mulai terseok-seok, kehilangan tajinya. Supir panik, lalu memutuskan berhenti di rest area. Ia mematikan mesin, mungkin berharap sistem akan reset dengan sendirinya. Inilah kesalahan fatal di titik T+2. Saat ia mencoba memutar kunci kontak kembali, mesin mati total. Tidak ada suara putaran dinamo, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pasien kita secara resmi mengalami engine no start inducement. Truk itu benar-benar menolak untuk bangun. Rekan-rekan, sebagai calon pendidik teknik, kalian harus meluruskan pemahaman yang salah di lapangan. Kelumpuhan mesin ini bukan disebabkan oleh kegagalan komponen mekanis. Jangan suruh mekanik kalian membongkar dinamo starter atau mengganti aki yang masih sehat. Ini adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh algoritma hukum lingkungan yang diprogram ke dalam ECU. Logika emisi Euro 6 sangat ketat. Prinsipnya sederhana. Jika cairan AdBlue atau DEF habis, kendaraan tersebut secara otomatis akan menghasilkan emisi Euro 0, yang mana itu adalah polusi murni yang beracun. Berdasarkan regulasi internasional, kendaraan tidak boleh beroperasi dalam kondisi mencemari lingkungan. Oleh karena itu, pabrikan wajib menanamkan program di dalam ECU untuk melumpuhkan operasi kendaraan hingga sistem emisi kembali normal. Jadi, ini bukan masalah kerusakan fisik, ini adalah masalah kepatuhan hukum digital. Perangkat lunak sekarang memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada perangkat keras. Mari kita bandingkan secara jernih melalui matriks di layar. Pada mekanis tradisional, dimensi masalahnya adalah fisik. Ada keausan atau kerusakan, gejalanya jelas, suara kasar, asap tebal, atau getaran tidak wajar. Solusinya, bongkar mesin dan ganti suku cadang. Namun, pada logika inducement Euro 6, dimensinya adalah perangkat lunak. Gejalanya sangat aneh bagi mekanik lama. Mesin beroperasi sangat halus secara fisik, namun lampu dashboard menyala dan tenaga hilang secara mulus tanpa suara aneh sedikit pun. Penyelesaiannya pun berbeda sekali. Kalian harus mengisi ulang cairan AdBlue dan melakukan reset ECU via scanner. Perhatikan take-away merah di bawah itu. Membongkar dinamo starter pada fase inducement adalah pemborosan waktu dan biaya operasional yang luar biasa bodoh. Itulah mengapa literasi digital bagi mekanik modern hukumnya adalah wajib. Perhatikan kurva degradasi ini. Ini adalah hukuman bertahap yang diberikan ECU. Di zona kuning, tahap 1 atau warning, lampu indikator menyala terang. Ini adalah peringatan sopan bagi pengemudi untuk segera mengisi ulang. Sistem masih memberikan toleransi jarak tempuh. Namun, masuk ke zona oranye, tahap 2 atau derate, sistem mulai mencubit performa.
ECU masuk ke mode pincang atau limp mode. Torsi dipotong hingga 40% dan kecepatan maksimal mungkin dikunci hanya pada 20 km per jam. Truk masih bisa berjalan, tapi hanya cukup untuk mencari bengkel atau pom bensin terdekat. Dan puncaknya adalah zona merah, tahap 3 atau final action. Saat level cairan 0% dan mesin dimatikan, sistem akan mengunci starter. Performa langsung jatuh ke titik 0. Tidak ada negosiasi lagi. ECU telah memutuskan bahwa perjalanan kalian berakhir di sini demi melindungi atmosfer bumi. Bagaimana cara ECU melakukan ini? Mari kita lihat anatominya. Secara komponen, motor starter kalian 100% sehat. Aki kalian memiliki voltase penuh. Namun, perhatikan garis merah itu. Modul ECU melakukan intervensi dengan memutus relay starter. Aliran listrik sengaja tidak dialirkan ke dinamo. Ini adalah blokade elektronik. Mengapa dilakukan saat mesin mati? Karena sistem memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk memarkir kendaraan dengan aman saat masih hidup. Namun, begitu mesin dimatikan, ECU akan memasang gembok digital. Hasil akhirnya, kunci kontak diputar ke posisi start, tapi tidak ada respon putaran dinamo. Inilah yang kita sebut kondisi no crank, no start. Jika kalian menemukan gejala ini pada truk Euro 6 yang kehabisan AdBlue, jangan pernah sekali-kali menyalahkan aspek mekanikal kelistrikan starternya. Masalahnya ada di logika yang terblokir. Mari kita belajar membaca pikiran ECU melalui diagram alur ini. Ketika sensor tangki AdBlue membaca 0%, ECU akan melakukan pengecekan status mesin. Jika mesin masih hidup, ECU hanya akan melakukan direct torsi 40% dan membatasi kecepatan. Sistem masih ingin kalian selamat sampai ke pinggir jalan. Namun, jika statusnya adalah mesin dimatikan atau kunci off, ECU akan langsung mengeksekusi perintah putus relay starter. Mengapa? Algoritma ini dirancang untuk mencegah pengemudi yang nakal yang mematikan mesin dengan harapan sistem akan reset atau sembuh sendiri saat dihidupkan lagi. Pada Euro 6, sistem justru akan terkunci total. Ini adalah pesan dari mesin. Jangan mencoba mengakali saya, isi cairan saya, atau saya tidak akan melayani kalian lagi. Sebuah logika yang sangat tegas dan tanpa kompromi. Kita sampai pada sebuah paradoks di bengkel modern. Di era Euro 6, perangkat keras yang paling sehat sekalipun dapat dilumpuhkan sepenuhnya oleh perangkat lunak yang tidak puas. Bayangkan betapa frustasinya seorang mekanik yang sudah mengganti aki dan dinamo starter, namun truk tetap tidak mau hidup. Masalah cairan fisik yang habis kini bertransformasi seketika menjadi masalah digital berupa DTC lock. Inilah tantangan bagi kalian semua. Mekanik masa kini tidak lagi bisa hanya mengandalkan kunci pas, obeng, atau sekedar pemeriksaan visual. Scanner diagnostik sekarang bukan lagi alat tambahan, melainkan alat pembuka gembok mekanikal yang wajib dimiliki. Tanpa kemampuan membaca data digital, kalian akan buta di hadapan mesin-mesin modern ini. Kalian harus mampu berdialog dengan ECU untuk mengetahui apa yang ia inginkan. Lalu bagaimana solusi prosedural untuk membangunkan truk yang menolak bangun ini? Kita butuh jembatan antara tindakan fisik dan digital. Langkah 1, tindakan fisik. Kalian harus mengisi minimal 5-10 liter cairan AdBlue ke dalam tangki. Tanpa cairan asli, sensor tidak akan mendeteksi perubahan status. Namun ingat, mengisi cairan saja tidak akan menghidupkan mesin. ECU masih menyimpan dendam berupa kode kesalahan. Langkah 2, tindakan digital. Mekanik harus membawa alat scanner, menghapus kode DTC dan melakukan SCR reset atau inducement reset. Baru setelah proses riset digital ini berhasil, ECU akan mengizinkan arus listrik kembali mengalir ke relay starter. Kasus ditutup, truk akan bangun dan perjalanan bisa dilanjutkan. Inilah harmoni baru dalam dunia teknik mesin, keseimbangan antara cairan di tangki dan data di komputer. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Teruslah mengasah logika kalian.